Di awal episode ini, kita langsung menuju pada rawa bangkai, di mana tampak Durgan Dini sedang melatih Sudawirat kecil dengan dasar-dasar ilmu silat yang dimilikinya. Anak kecil itu pun cukup cerdik dan pintar, sehingga ia bisa dengan cepat menyerap ilmu yang diajarkan oleh Durgan Dini. Ia pun telah menguasai ilmu pedang dengan cukup mengagumkan. Setiap hari, ia belajar dengan tekun, serta memiliki semangat yang menggebu-gebu, supaya ia bisa menjadi orang yang hebat dan akan membalaskan dendamnya atas kematian ibunya, Nila Saroya, kepada sang pembunuh yang tak lain adalah Suliwah. Tidak hanya ilmu kanuragan dan kesaktian, namun Durgan Dini pun selalu mencekokinya dengan bara api dendam, hingga anak itu benar-benar memiliki sifat yang keras serta nafsu yang kuat untuk membalaskan dendam ibunya. Pada suatu malam, tampak Sudawirat kecil sudah tertidur pulas karena kecapekan berlatih seharian. Sedangkan Durgan Dini yang sedang duduk berdua dengan Lokahita pun kemudian menceritakan tentang asal-usulnya serta cerita masa lalunya kepada Lokahita. Dahulu, ia adalah putri tunggal seorang kepala desa yang kaya raya, dan namanya pun sebenarnya bukanlah Durgan Dini, akan tetapi namanya adalah Mayang Mayura. Mereka mau ngobrak-abrik pasar dan menjarah dagangan. Sekarang mereka menuju kemari, Ki. Cepat, kalian mengungsi. Nyai, selamatkan anak kita Mayang Mayura. Aku tidak mau anak kita jadi budak nafsu bajingan itu. Mengungsi kemana, Bopo? Ya, di tempat biasa. Cepat. Ayo cepat. Lobdaka, mana anakmu? Tadi aku lihat ada di sini. Benar-benar kalian serakah, Wairocana. Setiap sasi aku sudah mengirim upeti. Jangan menyimpang dari persoalan, Lubdaka. Serahkan anakmu, seperti yang pernah kamu janjikan. Dia akan kujadikan permasyuriku. Ya, ayah Mayang yang bernama Lubdaka memang pernah mengatakan bahwa ia akan menyerahkan putrinya kepada Warokcana. Namun semua itu adalah karena keterpaksaan. Orang tua mana yang mau anak wanitanya diperistri oleh seorang kepala perampok bermuka jelek sesuai dengan perangainya yang jelek juga. Warokcana adalah seorang pimpinan perampok yang terkenal sadis serta menjadi momok bagi siapapun, karena mereka tidak pandang bulu dalam membantai siapapun yang menentang mereka. Mereka suka meminta upeti kepada para juragan kaya serta para penguasa desa. Dan kali ini mereka pun mendapatkan perlawanan dari Ki Lubdaka, ayah Mayang Mayura. Demi membela kehormatan dan keluarganya, Ki Lubdaka pun kini bertindak nekat dengan mempertaruhkan nyawanya. Kamu akan kehilangan semuanya, Lubdaka. Akhirnya, ayah Mayang dan Jagabaya pun tewas secara mengenaskan di tangan Warokcana dan juga para anak buahnya. Memang mereka berdua bukanlah tandingan dari orang-orang beringas tersebut. Sedangkan Mayang Mayura dan ibunya yang sedang melarikan diri ke arah hutan pun semakin khawatir dengan keadaan ayahnya. Entah sudah berapa kali gadis itu tergores ranting kering yang melintang di jalan yang mereka lalui. Pada malam harinya, ibu dan anak itu pun mencoba untuk kembali ke rumahnya. Mereka ingin sekali melihat keadaan ayah dan suaminya. Setelah sampai, mereka pun melihat rumahnya sudah sepi dan suasana pun sama seperti biasanya. Semua lampu obor pun telah dinyalakan. Namun, Mayang Mayura sebenarnya sedikit curiga karena menurutnya jika ayahnya selamat, maka ia pasti segera akan menyusul ke hutan.
Setelah mereka memasuki rumahnya, mereka pun dikejutkan dengan mayat Ki Jagabaya dan suaminya yang digantung di ruang tengah. Melihat semua itu, Mayang pun langsung pingsan. Dan ketika sang ibu hendak kabur, tiba-tiba mereka pun sudah terkepung oleh Warokcana dan para anak buahnya. Warokcana pun kemudian membunuh ibu Mayang Mayura dengan menusukkan keris ke dadanya. Sedangkan Mayang sendiri kemudian direnggut kehormatannya oleh pimpinan perampok tersebut. Hingga kemudian Mayang pun putus asa dan berusaha bunuh diri dengan melompat bebas dari tebing yang sangat tinggi. Biung. Buat apa Tuhan menyelamatkan saya? Saya mau mati. Kamu mau merampas hak tunggal sang pencipta, Ndu. Lahir, jodoh, rejeki dan juga mati adalah hak mutlak Dewata. Kamu tidak boleh merampasnya. Ya, ternyata Tuhan belum menghendaki nyawa Mayang Mayura sehingga dirinya bisa diselamatkan oleh seorang lelaki yang bernama Pangeran Suryapati, pemilik perguruan Sugaluh. Ia adalah seorang duda yang memiliki seorang anak lelaki bernama Mahasyura. Selanjutnya, Pangeran Suryapati pun menyarankan supaya Mayang Mayura mempelajari ilmu kanuragan agar dirinya bisa menjaga diri dari orang-orang jahat, dan sang pangeran bersedia menjadi gurunya. Mendengar kata-kata pemilik perguruan Sugaluh itu, Mayang Mayura pun seperti terbangun dari mimpinya. Matanya pun berbinar-binar, sebab tiba-tiba saja ia pun memiliki tekad yang kuat untuk mempelajari ilmu kanuragan. Apalagi baru saja ia telah melihat sendiri bagaimana sang penolongnya itu menyelamatkannya yang terjun dari tebing dengan begitu mudah. Hal itu menandakan bahwa orang yang berada di hadapannya ini adalah orang yang sangat sakti dan cocok untuk menjadi gurunya. Selanjutnya, Pangeran Suryapati pun mengganti nama Mayang Mayura menjadi Durgandini. Hal itu bertujuan untuk melupakan masa lalu, sekaligus untuk mengubur nama Mayang serta kenangan pahit dalam hidupnya yang telah berlalu dan membuatnya trauma. Mayang Mayura. Ingat, Mayang Mayura sudah mati. Sudah tidak ada lagi gadis itu di dalam dirimu. Saya akan memberi nama baru dan kehidupan baru. Namamu sekarang Durgandini. Murid Pangeran Suryapati dari Padepokan Sugaluh. Durgandini. Kalau kamu mau, sekarang ikut aku ke Sugaluh. Durgandini pun sangat senang. Ia pun kemudian pergi ke perguruan Sugaluh bersama penolong sekaligus guru barunya, yaitu Pangeran Suryapati. Di perguruan Sugaluh lah Durgandini belajar ilmu silat mulai dari nol. Setiap hari ia pun berlatih dengan giat bersama dengan Mahasyura yang juga selalu berlatih. Namun tampaknya putra Pangeran Suryapati itu pendiam dan sering menyendiri serta tidak terlalu peduli dengan kehadiran Durgandini di padepokannya. Hari-hari pun telah berlalu, dan lama-kelamaan Pangeran Suryapati ternyata menaruh hati kepada Durgandini.
Bahkan ia sering mengungkapkannya ketika melatih gadis tersebut. Hingga kemudian pada suatu malam, Pangeran Suryapati pun meminta izin kepada putranya untuk menikahi Durgandini. Namun, ia tetap ingin Masyuralah yang akan menjadi pewaris perguruan Sugaluh beserta kitab dan pusaka perguruan, bukan Durgandini atau keturunannya nanti. Nah, hal itulah yang kemudian menjadi masalah besar di kemudian hari, sebab Durgandini merasa dirinya tidak dianggap oleh sang pangeran. Bagaimanapun, Bopo harus minta pendapatmu, Sura. Kamu satu-satunya putraku, pewaris padepokan ini. Aku tidak ingin anak-anakku yang mungkin akan lahir dari perut Durgandini itu menjadi seterumu karena merasa berbeda biung. Bagaimanapun, kamulah pewaris padepokan Sugalo. Semua kitab dan benda pusaka harus tetap berada di sini. Siapapun tidak berhak mengambilnya, termasuk Durgandini. Saya berjanji akan selalu menjaganya, Bopo. Setelah menguasai hampir semua jurus-jurus Pangeran Suryapati, akhirnya tibalah saatnya Durgandini mewarisi ilmu Dasendriya yang sangat luar biasa dan merupakan puncak dari segala ilmu perguruan Sugaluh. Maka mata hatimu akan mampu menembus dinding pikiran lawanmu. Dan semua ilmu dan jurus yang dia miliki akan mampu kamu serap dengan mudah. Dan langsung bisa kamu mainkan dengan sempurna. Di malam itu, sang pangeran pun mengajarkan ilmunya kepada Durgandini dan ternyata wanita itu pun mampu menyerapnya dengan sempurna. Namun kenyataannya, bara api dendam terhadap Warokcana pun masih begitu membara di dada wanita yang kini telah menjadi istri Pangeran Suryapati tersebut. Di hari berikutnya, Durgandini pun kembali menuju kampung halamannya. Tujuannya pun jelas, untuk menuntut balas atas kematian ayah dan ibunya kepada Warokcana. Mau beli kembang? Nini Mayang? Nini masih hidup? Aku mencari bajingan Wairocana. Apa dia dan begundalnya masih sering kemari? Sekarang mereka yang berpuasa di Pucang ini, Nini. Rumah Ki Bekal dijadikan sarang mereka. Maaf, Nini. Nini! Kemana dia? Durgandini pun langsung menuju rumah masa lalunya yang ternyata kini telah dijadikan markas oleh komplotan Warokcana. Di sana, para bajingan itu pun sedang berpesta pora, mabuk-mabukan, karena baru saja mendapat kiriman upeti dari salah seorang saudagar kaya yang mereka lindungi. Di tengah keadaan mereka yang mabuk berat itu, tiba-tiba Mayang atau Durgandini pun muncul dengan menggunakan caping yang lebar. Mana Wairocana? Jangan kurang ajar. Memanggil guru kami di sana. Akhirnya, dalam waktu yang sangat singkat, Durgandini pun berhasil membalaskan dendam lamanya kepada para perampok tersebut. Ketinggian ilmunya saat ini memang sudah tidak perlu diragukan lagi, apalagi ia sudah menguasai ilmu Dasendriya dengan sempurna. Setelah kejadian itu, Durgandini pun menjadi semakin brutal. Ia pun ingin menjajal ilmunya dengan mendatangi orang-orang jahat yang berani menindas warga. Ia pun membunuh mereka satu persatu, hingga kemudian Pangeran Suryapati memberikan peringatan kepadanya agar ia tidak mengumbar segala ilmu yang dimilikinya.
Akan tetapi, Durgandini tidak peduli dengan peringatan suaminya. Ia pun justru semakin liar. Bahkan, ia bercita-cita merajai dunia persilatan. Hal itu jelas membuat Pangeran Suryapati marah besar, karena Durgandini membawa-bawa nama perguruan Sugalu dan juga nama Suryapati di dalam setiap aksinya. Semua yang kamu lakukan, membawa nama Padepokan Sugalu, membawa namaku. Hampir semua sahabatku sekarang menjauhiku karena perbuatanmu. Semua pendekar yang saya bunuh telah melecehkan saya, meremehkan derajat saya. Dan mereka juga telah berbuat sewenang-wenang kepada orang yang lemah. Dunia persilatan memiliki aturan, Durgandini. Ada tata krama dalam menyelesaikan persoalan. Bahkan ada aturan main, kalaupun mau bertanding sampai mati. Aku tidak bisa lagi melindungimu, Durgandini. Lantas, pangeran mau menceraikan saya? Saya tidak keberatan. Setelah itu, Pangeran Suryapati pun benar-benar menceraikan Durgandini sebab ia sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mengendalikan perangai istrinya yang sangat keras kepala dan pendendam itu. Begitu juga dengan Durgandini sendiri, ia pun rela melepas suami sekaligus penolong hidupnya demi kepentingan pribadi dan nafsu serakahnya yang selalu berkobar di dalam dirinya. Setelah itu, Pangeran Suryapati pun mengusir Durgandini dari rumah dan padepokannya, hingga kemudian Mayang Mayura atau Durgandini menjadi orang jahat dan brutal, serta menjadi duta penebar dendam sampai saat ini. Tapi saya harus pergi. Kamu boleh tinggal di sini sampai 1 pekan untuk merenung. Apakah Pangeran Suryapati masih hidup, Guru? Tidak. Pangeran Suryapati sudah meninggal dalam gua pertapaannya. Sayang. Aku belum sempat mendapatkan ilmu Dasendria Ungu, yang merupakan puncak ilmu dari Padepokan Sugalu. Yang penting, kamu harus menyerap ilmuku dan balaskan kematian biungmu. Mengerti, Wirat?